Hai, selamat jumpa lagi dengan Bu Tanti. Kali ini Ibu akan membahas mengenai Sustainability Report dan hubungan dengan stakeholders. Oke, sebelumnya kita akan mempelajari mengenai apa itu Sustainability Report atau laporan keberlanjutan. Jadi, laporan keberlanjutan itu merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengungkapkan atau disclose atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai 3 hal, yaitu kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan. Jadi, Sustainability Report ini atau reporting dihasilkan dari sebuah proses yang disebut Sustainability Accounting, yang merupakan proses dari pengukuran kinerja keuangan, baik itu yang juga non-keuangan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders, dengan memperhitungkan keberlanjutan entitas di masa yang akan datang. Jadi kinerja tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat, lingkungan, dan juga secara ekonomi. Baik, Ibu akan sajikan salah satu contoh laporan sustainability atau laporan keberlanjutan ya, Sustainability Report. Nah, ini adalah salah satu perusahaan perbankan terbesar di Indonesia, salah satu perusahaan BUMN. Nah, ini adalah contoh laporan keberlanjutan atau Sustainability Report-nya ya. Jadi apa saja yang dilaporkan di Sustainability Report? Kita lihat di sini. Kita bisa lihat di daftar isinya secara sekilas ya. Jadi secara garis besarnya itu, mereka melaporkan kinerja baik itu secara keuangan atau finansial maupun non-finansial, yang terdiri dari kinerja ekonomi, ya, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial, ya. Nah, ini kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan juga kinerja sosial, ya. Ya, ini adalah contoh laporan keberlanjutan atau Sustainability Report. Jadi, dalam laporan keberlanjutan ini, maka di contoh laporan Bank Mandiri tersebut disajikan bagaimana upaya dari entitas ya mendefinisikan apa itu pemangku kepentingan, yang dalam hal ini kalau Bank Mandiri mendefinisikan bahwa pemangku kepentingan adalah entitas atau individu yang terpengaruh oleh kegiatan produk dan jasa perusahaan. Dan mereka juga mempengaruhi Bank Mandiri ini dalam mewujudkan keberhasilan penerapan strategi dan pencapaian tujuan. Pemangku kepentingan diarahkan kepada kepentingan Bank Mandiri dengan memperhatikan tanggung jawab perusahaan, kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan, serta memperhatikan skala prioritas dalam membangun komunikasi dengan mitra strategis. Ya. Jadi pelibatan pemangku kepentingan di sini untuk memenuhi harapan-harapan dari para pemangku kepentingan tersebut ya, dari sisi bagaimana sebuah entitas atau perusahaan itu menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan cara yang tepat, kemudian dapat mempertanggungjawabkannya serta memastikan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku atau perundang-undangan yang berlaku, tentunya di mana perusahaan atau entitas tersebut berdiri. Dalam hal ini, Bank Mandiri di Indonesia berarti harus tunduk, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Oke, di laporan keberlanjutan ini atau Sustainable Report-nya ini, mereka akan menjelaskan bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya kepada tiap-tiap stakeholder untuk menjalin hubungan yang baik dengan mereka itu. Dalam menyimbangkan peran dan hubungan antara stakeholder, maka perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial,
atau yang biasa dikenal dengan CSR atau Corporate Social Responsibility kepada para stakeholder-nya. CSR dilakukan jika menginginkan perusahaan terus beroperasi dalam jangka panjang atau sustainable. Jadi hubungannya ke arah keberlanjutan atau sustainability. Jadi melalui kegiatan CSR ini, maka bentuk tanggung jawab perusahaan itu bisa dicerminkan melalui tanggung jawab sosial kepada karyawan ya secara internal perusahaan, juga kepada konsumen yang berada di eksternal perusahaan, tanggung jawab kepada supplier yang merupakan mitra strategis ya, pemasok, kemudian kepada pemegang saham ya secara internal juga, dan kepada lingkungan sosial. Secara garis besar, tujuan CSR dapat saya jabarkan seperti ini ya. 1. Memberikan kontribusi kepada pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar, jadi kepada sosial, juga kepada lingkungan. 2. Menangkap sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial. Dalam hal ini, karena dalam kegiatan CSR itu juga meliputi hubungan dengan karyawannya. Jadi, bagaimana menyeleksi karyawan, kemudian membina dan melatih mereka untuk menjadi sumber daya manusia yang nanti bermanfaat bagi keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga, mengurangi risiko perusahaan terhadap korupsi dan kerugian, karena di sustainability report ini nanti juga dilaporkan bagaimana kegiatan upaya-upaya perusahaannya dalam melaksanakan good corporate governance ya. Jadi bagaimana tata kelola perusahaan yang baik hingga nantinya ada upaya-upaya untuk menghindari terhadap korupsi dan kerugian. 4. Menjalin hubungan yang baik ya, yang masuk akal dengan pemangku kepentingan di luar seperti para pemasok, mitra kerja, dan mitra bisnisnya. 5. Potensi biaya CSR. Jadi dengan melakukan CSR akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, karena laba yang disisihkan nanti itu digunakan untuk dibebankan biaya-biaya tanggung jawab sosial perusahaan dari kegiatan CSR. 6. Membina hubungan yang masuk akal dan baik dengan masyarakat di luar perusahaan, masyarakat sekitar, di mana perusahaan seperti apa. 7. Sebagai pembina perusahaan dengan perusahaan alternatif atau pesaingnya. Jadi apa sih ciri khasnya dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kebaikan yang dilakukan melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat CSR. Ya, ada yang bagi masyarakat dan bagi perusahaan dalam hal ini secara internal dan eksternal perusahaan. Ya, terhadap perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan lisensi sosial untuk beroperasi. Jadi masyarakat mengakui secara sosial bahwa perusahaan itu adalah good corporate citizenship, perusahaan yang baik, warga negara yang baik bagi sebuah perusahaan tersebut. Kemudian mereduksi risiko bisnis perusahaan. Jadi kegiatan corporate social responsibility ini juga dapat mengurangi katanya risiko bisnis dari perusahaan, karena terjalinnya hubungan yang baik misalkan dengan para mitra bisnis dan lain sebagainya. Jadi menghindari hal-hal yang berisiko terhadap risiko bisnis. Kemudian melebarkan akses sumber daya, karena menjalin hubungan yang baik ya dengan melakukan kegiatan corporate social responsibility ini, sehingga semakin luas akses sumber daya yang dimiliki juga. Membentangkan akses menuju market. Jadi dengan membina hubungan yang baik dengan masyarakat yang merupakan pasar dari produk atau jasa, juga akan membentangkan akses dari pasar atau market dari sebuah produk atau jasa. Kemudian mereduksi biaya seperti yang saya jelaskan di slide berikutnya dengan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial tersebut, sehingga nanti mengurangkan laba yang bisa dikenakan pajak. Nah, itu untuk biaya pajaknya nanti dikurangi. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Jadi dengan kegiatan CSR ini nanti hubungan dengan para stakeholder diharapkan akan menjadi lebih baik. Kemudian memperbaiki hubungan dengan regulator, dengan pemerintah ya, dengan memenuhi berbagai kewajiban yang dilakukan melalui kegiatan CSR dan membantu
pemerintah dalam, misalkan di era pandemi ini, membantu pemerintah dalam memerangi pandemi dengan memberikan misalkan sarana cuci tangan gratis di berbagai fasilitas umum dan lain sebagainya. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dengan kegiatan CSR ini yang diarahkan ke karyawan, maka karyawan akan dapat meningkat semangat dan produktivitas. Jadi, kita dapat menjelaskan karakteristik apa itu corporate social responsibility ini. Jadi, intinya adalah program CSR ini adalah aktivitas yang memenuhi atau mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, kemudian diharapkan memberikan dampak yang semi permanen, ya, tidak hanya istilahnya berbuat kemudian dampaknya dirasakan hanya pada saat itu, tapi dilakukan untuk jangka panjang dampaknya, baik untuk masyarakat, perusahaan yang bersangkutan. Kemudian program CSR juga dapat atau tetap dilakukan sesuai dengan mengikuti tip dari ISO 2600 yang berlaku, ya. Kalian bisa cari tahu mengenai ISO 2600 yang berkaitan dengan kegiatan CSR. Program CSR harus memiliki sistem governance, ya, bukan governance yang salah cetak. Governance yang baik dan layak atau tata kelola governance. Jadi program CSR harus memperhatikan berbagai kepentingan, baik kepentingan perusahaan maupun luar perusahaan. Jadi kepentingannya semua terakomodasi, baik internal maupun eksternal. Ya, jadi intinya adalah 3 karakteristik program CSR itu adalah berorientasi di masa yang akan datang, ya. Jadi karakteristik kedua adalah ketidakpastian. Jadi hal yang dilakukan itu dalam bentuk apa itu nanti direncanakan dan dibicarakan. Jadi tidak bisa dari jauh-jauh hari, tapi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi situasi perusahaan. Jadi adanya saling keterkaitan atau interdependensi. Jadi harusnya setiap tanggung jawab itu terkait, ya, antara tanggung jawab yang dilakukan sekarang dan sebelumnya harus berkontinu atau berkelanjutan. Nah, ini CSR dalam perspektif bisnis, melaporkan keuntungan yang diperoleh perusahaan, karena juga dalam laporan tadi, laporan keberlanjutan juga dilaporkan kinerja secara ekonomi, ya. Kemudian melaporkan angka keselamatan pekerja. Nah, ini juga dilaporkan di laporan sustainability report, nanti bisa dilihat keselamatan kerja atau kebaikan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keselamatan karyawan dalam bekerja. Kemudian melaporkan kegiatan bersama komunitas sosial perusahaan. Nah, itu juga dilaporkan. Nanti silakan buka sebuah laporan sustainability report. Nah, itu ada laporan di dalamnya. Jadi pendekatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan program CSR ini dalam Wibisono, penelitiannya Maulana 2009, ya, bahwa ada tahap perencanaan, tahap implementasi, kemudian tahap evaluasi dan tahap laporan. Jadi kita akan melihat perkembangan corporate social responsibility, ya. Jadi di awal perkembangannya corporate responsibility itu dianggap sebagai suatu hal yang baik dalam tanda kutip. Jadi berbuat baik, berbuat amal kebaikan, ya. Nah, itu di awalnya. Kemudian bergerak lagi bahwa CSR itu adalah perspektif pembangunan, dalam artian ikut serta dalam proses pembangunan sebuah negara sebagai tanggung jawab sosialnya, baik itu dalam bentuk ke masyarakat, ke lingkungan, ya. Kemudian ada konteks empowerment atau pemberdayaan. Kemudian berubah lagi pandangan bahwa CSR itu kemudian ke arah harus melakukan bagaimana memberdayakan, misalkan tidak hanya berbuat baik, tetapi bagaimana untuk jangka panjang, menengah, ya, agar sesuatu yang ada itu diberdayakan dan ditingkatkan kualitasnya, seperti misalkan masyarakat diberikan pelatihan pendidikan agar masyarakat tuh di sebuah daerah itu berdaya melakukan sesuatu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Nah, itu konteks empowerment, ya. Kemudian ada konsep three bottom lines dan ISO 26000, ya. Nah, jadi itu yang terakhir, jadi konsep yang digunakan hingga sekarang sesuai dengan
penerapan prinsip ISO 26000 itu tersebut. Ya, kemudian hingga sekarang perusahaan itu sudah lagi dipaksa-paksa melakukan, tapi CSR itu menjadi motivasi bagi perusahaan untuk melakukan. Jadi dia termotivasi untuk bertanggung jawab kepada sosial lingkungan masyarakat. Ya, nah ini saya bilang seperti yang di awal tadi, CSR itu dianggap sebagai pemberian bantuan atau berbuat kebaikan atau amal kepada masyarakat sekitar. Nah, kemudian di tahap pembangunan, jadi ikut dalam upaya membangun ya. Nah, ini yang konsep pemberdayaan. Jadi mengintegrasikan tanggung jawab ekonomis korporasi dengan tanggung jawab legal, etis, dan sosial. Jadi ada upaya untuk memberdayakan misalkan. Ya, kemudian ini konsep yang terakhir yaitu konsep triple bottom lines dan ISO 26000 ya. Jadi kalau di triple bottom line itu pada profit, people, planet ya. Dan perusahaan itu bertanggung jawab secara ekonomi kepada keuntungan perusahaan untuk keberlanjutan perusahaan, kemudian bertanggung jawab kepada masyarakat sekitar dan kepada lingkungan atau planetnya. Kemudian di ISO 2600 ini maka ada lagi satu prosedur, bagaimana prosedur yang tepat untuk melaksanakan CSR itu harus ada. Nah, ini tahap pertama seperti saya lakukan, motivasinya adalah kegiatan charity atau amal atau kebaikan. Kemudian ada juga yang kedua, tahap kedua tuh filantropi ya. Kemudian yang ketiga tuh disebut sebagai tahap corporate citizenship, bahwa mereka sadar mereka punya kewajiban sebagai bagian dari sebuah negara ya. Oke, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa CSR itu merupakan tanggung jawab sosial perusahaan ya, di mana perusahaan itu berada, baik itu kepada masyarakat, kepada lingkungan, dan juga kepada dirinya sendiri untuk tetap ada ya, terus berlanjut secara ekonomi. Mereka harus juga profit, sehingga nantinya akan menimbulkan citra perusahaan tersebut adalah perusahaan yang baik, menjalin hubungannya dengan semua stakeholder atau semua pemangku kepentingan yang ada dalam perusahaannya. Ya, intinya adalah nanti dapat katanya menaikkan citra dan menimbulkan kepercayaan yang penuh masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Oke, demikian penjelasan saya mengenai corporate social responsibility dan hubungan dengan stakeholder dan juga sustainability report. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk menonton. Sampai jumpa.